就这点能耐吗？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari di Jumat yang berkah ini ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua yang berjudul Martial God Asura episode ke-15. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode ini, pertarungan antara Gong Luyun dan juga Chu Feng secara resmi dimulai. Di sini Chu Feng langsung melemparkan pisau yang dibuat oleh Chu Wei sebelumnya kepada Gong Luyun sebagai pengingat bahwa Gong Luyun akan mengakhiri hidupnya jika Chu Feng berhasil bertahan dari 3 serangan. Dan yap, Gong Luyun pun langsung membuka pertarungan dengan beberapa serangan ke arah Chu Feng. Baku hantam di antara kedua orang jenius ini benar-benar luar biasa. Di satu sisi, Chu Feng juga sedikit menyadari kalau kemampuan Gong Luyun sama persis seperti teknik yang digunakan oleh Pak Tua Lin Ran untuk menyerangnya. Kita kembali di bawah beberapa hari sebelum pertarungan, di mana Gong Luyun pulang ke kota Suanwu untuk menemui ayahnya. Gong Luyun berkata kepada Gong Tianping bahwa peluang untuk mengalahkan Chu Feng semakin besar setelah dia dibantu oleh Pak Tua Lin Ran. Baguslah kalau begitu, maka kau akan seperti kucing yang sedang bermain dengan seekor tikus, ucap Gong Tianping dengan penuh keyakinan bahwa anaknya akan membunuh Chu Feng. Kembali ke pertarungan, Chu Feng kelihatan terus-terusan dipaksa bertahan oleh Gong Luyun yang terus memberikan gempuran menggunakan teknik rahasia milik Pak Tua Lin Ran. Meskipun dalam kondisi tubuhnya yang sudah sempoyongan, Chu Feng masih bisa bangkit dan berkata apakah hanya segini saja kemampuan dari Gong Luyun. Sontak hal ini pun kembali menyulut emosi dari Gong Luyun yang langsung memberikan serangan kepada Chu Feng. Serangan kali ini juga bisa dibilang cukup kuat karena teknik rahasia Pak Tua Lin Ran benar-benar telak mengenai badan Chu Feng. Chu Feng pun kelihatan pingsan dan seperti sudah tidak ada harapan lagi untuk memenangkan pertarungan. Su Mei dan juga Suru serta murid-murid dari keluarga Chu Sakan tidak percaya kalau Chu Feng bisa dikalahkan oleh Gong Luyun. Begitu pula dengan para tetua sekte yang menganggap kalau pertarungan ini sudah selesai dan Gong Luyun lah yang menjadi pemenangnya. Sementara itu, Suru meminta Su Mei untuk tenang terlebih dahulu karena saat ini dia sendiri masih bisa merasakan nafas dari Chu Feng. Di saat yang sama dari arah altar, ekspresi dari Gong Luyun kelihatan sangat lega melihat Chu Feng terkapar. Dia pun kemudian mengangkat tangannya ke arah penonton guna memastikan bahwa dia adalah pemenang pertarungan kali ini. Saat euforia kemenangan sedang berlangsung, tiba-tiba saja suara penonton menjadi senyap dan tidak bergeming sama sekali. Dan yap, Chu Feng ternyata masih sehat walafiat, serta langsung menagih janji agar Gong Luyun bunuh diri karena Chu Feng sudah bertahan dari 3 serangan kuatnya. Ekspresi dari Gong Luyun seakan berubah dengan drastis ketika Chu Feng memintanya untuk menepati perjanjian. Ternyata kau sedari tadi hanya berpura-pura ketika aku sudah melakukan 3 serangan. Semua itu demi bisa membuatku membunuh diriku sendiri, ucap Gong Luyun kepada Chu Feng dengan penuh amarah.
Akhirnya sekarang kamu paham, maka bunuhlah dirimu dengan sopan. Jikalau tidak berani melakukannya, maka tanggunglah rasa malu tersebut seumur hidup, ucap Chu Feng dengan santuy. Gong Luyun pun menyadari bahwa niat dari Chu Feng tersebut dilakukan agar dia menanggung malu seumur hidup, dan ya di sini Gong Luyun merasa kalau Chu Feng cukuplah licik. Dengan sangat terpaksa Gong Luyun pun mengambil pisau yang sudah disediakan serta berniat mengakhiri hidupnya di atas altar. Namun siapa yang menyangka bahwa Gong Luyun mengingkari kesepakatan dengan mencoba untuk menyerang Chu Feng menggunakan pisau tersebut. Hal ini pun sontak membuat Chu Feng sangat marah dan mengeluarkan teknik rahasia guna menyerang Gong Luyun. Karena sudah kepalang tanggung dan sudah malu kepada semua orang, akhirnya Gong Luyun mengaktifkan obat terlarang pemberian Pak Tua Lin Ran yang sudah dia minum sebelumnya. Fisik dan kekuatan dari Gong Luyun dengan seketika langsung ditingkatkan karena efek dari obat terlarang tersebut. Namun di satu sisi, obat terlarang ini juga akan menyerang balik si pengguna ribuan kali lebih menyakitkan dari obat biasa. Dan pun kemudian meminta Chu Feng untuk berhati-hati karena obat terlarang yang digunakan oleh Gong Luyun bisa dibilang cukup kuat. Sementara itu, Patriark Sekte langsung meminta semua tetua untuk menghentikan Gong Luyun karena dia sudah jelas melakukan kecurangan. Namun dengan tegas Chu Feng berteriak kepada semua orang kalau tidak ada yang boleh mencampuri pertarungannya kali ini. Serangan dengan kekuatan penuh disiapkan oleh Gong Luyun setelah kekuatannya benar-benar ditingkatkan. Sementara bagi Chu Feng, dia sejenak terpejam sembari menyiapkan sebuah teknik 3 gaya guntur untuk mencoba menandingi Gong Luyun. Sontak hal ini pun membuat Gong Luyun tertawa terbahak-bahak karena bagaimana bisa Chu Feng menggunakan teknik pemula atau teknik dasar untuk menghalau serangannya. Aku menggunakan sebuah teknik dasar untuk mengajarimu dasar-dasar menjadi seorang murid sekte, ucap Chu Feng yang seakan membuat sarkas kepada Gong Luyun. Dan yap, benar saja teknik pemula atau teknik dasar yang digunakan oleh Chu Feng berhasil menghalau serta menyerang balik Gong Luyun hingga dia tidak berdaya. Dan sekarang juga sudah bisa dilihat dampak buruk dari obat terlarang yang mulai menggerogoti Gong Luyun. Di saat itu pula Chu Feng menyeret Gong Luyun yang sudah tidak berdaya ke depan murid dari keluarga Chu. Sambil menggentakkan kepala Gong Luyun ke atas tanah, Chu Feng terus berkata, ini untuk murid-murid keluarga Chu yang sudah kau siksa, ini untuk keluarga Chu di kota Kaosan yang sudah kau hancurkan, dan ini adalah untuk ayahku yang sudah kau bunuh. Sontak ucapan Chu Feng membuat semua orang kaget, tidak terkecuali murid keluarga Chu yang juga baru mengetahui kalau Gong Luyun lah dalang dibalik penyerangan keluarga mereka di kota Kaosan. Dari arah lain, tetua gendut meminta Chu Feng untuk tidak asal bicara tanpa adanya sebuah bukti. Dan di saat itu pula Chu Feng menunjukkan sebuah surat yang ditulis langsung oleh Gong Luyun untuk para bandit di desa Wuhu guna membantai keluarga Chu mereka. Tetua gendut yang terus-terusan membantah akhirnya terdiam ketika Gong Luyun mengakui kalau dia memang yang sudah menulis surat tersebut. Namun ya di sini Gong Luyun juga yakin kalau Chu Feng tidak akan berani untuk membunuhnya. Dia sangat percaya diri dengan kedudukannya sebagai tuan muda kota Suanwu, jadi Chu Feng tidak akan berani untuk mengayunkan pisau di tangannya.
Beberapa saat kemudian juga terdengar sebuah trompet yang menandakan kalau Istana Qilin juga akan datang ke Sekte Qinglong. Mendapati hal ini pun Gong Luyun mempertegas kalau Pak Tua Linran dari Istana Qilin adalah ayah angkatnya, dan hal tersebut langsung membuat kondisi Chu Feng semakin tertekan. Yoks, Pak Tua Linran pun datang ke Sekte Qinglong dan langsung ingin membuat kesepakatan lagi dengan Chu Feng. Di dalam kesepakatan tersebut, Pak Tua Linran ingin kalau Chu Feng melepaskan Gong Luyun, dan sebagai imbalan dia juga akan memberikan beberapa hadiah serta akan merekomendasikan Chu Feng kepada dinasti Jiang melalui Istana Qilin mereka. Chu Feng di sini bertanya kepada Pak Tua Linran bagaimana jika dia menolak kesepakatan, dan di saat itu pula Gong Luyun menyambung pembicaraan dengan mengatakan kalau semua keluarga Chu akan musnah jika Chu Feng menolak permintaan dari Pak Tua Linran. Sontak hal ini lagi dan lagi membuat Chu Feng sangat kesal karena dia berada dalam posisi yang cukup tertekan. Pak Tua Linran kembali berbicara kalau omongannya barusan bisa dipegang dan semua orang yang hadir di tempat ini bisa menjadi saksi. Ketika Chu Feng sudah mulai luluh dan akan melepaskan Gong Luyun, di saat itu pula Chu Wei dan murid-murid keluarga Chu lainnya berteriak kalau tidak peduli apapun yang terjadi pada hari ini, dendam keluarga Chu mereka harus tetap dibalaskan. Kebisingan yang dibuat murid-murid keluarga Chu ini membuat Pak Tua Linran marah dan menyerang mereka semua. Dan tentu saja hal ini langsung membuat Chu Feng marah serta berniat kembali membunuh Gong Luyun di hadapan Pak Tua Linran. Tanpa keraguan-raguan lagi dan sambil mengingat almarhum sang ayah, Chu Feng mengayunkan pisau ke arah Gong Luyun untuk membuatnya tewas. Sejenak suasana pun menjadi hening karena Gong Luyun sudah tewas. Namun semua orang langsung dibuat gempar ketika Pak Tua Linran menginginkan nyawa setiap orang yang ada di tempat ini agar dikuburkan bersama dengan mayat Gong Luyun. Dan yap, kemarahan dari Pak Tua Linran ini juga menutup episode 15 kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you.